Langit pagi itu tampak cerah, membentang tanpa awan. Cahaya matahari memantul di permukaan laut, menciptakan kilauan keemasan yang membuat siapapun merasa damai saat memandangnya. Debur ombak yang tenang, pasir putih yang bersih, dan deretan batu karang yang berdiri kokoh membuat pantai Semburat menjadi tempat favorit bagi pasangan muda untuk mengabadikan momen romantis. Nadia memandang hamparan laut itu dengan mata berbinar. Gaun putih sederhana yang dikenakannya berkibar tertiup angin. Di tangannya tergenggam sepasang sandal, sementara kakinya dibiarkan menyentuh pasir yang lembut. Akhirnya kita jadi juga foto prewedding di sini, ucap Nadia sambil tersenyum lebar. Alan yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum. Pria itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem. Wajahnya tampak tampan dan bersih, terlebih ketika sinar matahari menimpa garis rahangnya. Aku sudah janji, kan? Semua yang kamu mau akan aku usahakan, jawab Alan. Nadia menatap kekasihnya dengan penuh kasih. Hubungan mereka sudah berjalan hampir 3 tahun. Banyak rintangan yang mereka lewati bersama. Dan bulan depan, mereka akan melangsungkan pernikahan. Karena itu, sesi foto prewedding ini terasa sangat penting bagi Nadia. Ia ingin memiliki kenangan indah sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tak jauh dari mereka, seorang fotografer bernama Dimas sedang menyiapkan kamera. Ia sesekali memberi arahan agar pasangan itu berdiri di sudut yang tepat. Mas Alan, Mbak Nadia, nanti coba berdiri dekat batu karang itu. Cahaya di sana bagus sekali, teriak Dimas. Ellen mengangguk lalu menggandeng tangan Nadia. Mereka berjalan menyusuri bibir pantai. Angin semakin kencang. Entah mengapa, saat langkah Nadia mendekati sebuah batu karang besar yang menjorok ke laut, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Ia berhenti mendadak. Ellen menoleh. Kenapa? Nadia mengusap kedua lengannya. Aku tidak tahu. Tiba-tiba dingin sekali. Padahal matahari sedang terik. Namun Nadia merasa seolah berdiri di ruangan berpendingin udara. Hembusan angin yang mengenai kulitnya terasa menusuk sampai ke tulang. Alan tertawa kecil. Mungkin kamu gugup. Nadia berusaha tersenyum. Mungkin. Mereka kembali berjalan. Dimas mulai memotret dari kejauhan. Klik, klik, klik. Beberapa pose berhasil diambil dengan sempurna. Nadia memeluk Alan dari belakang, lalu bergantian Alan mengecup kening Nadia. Semuanya berjalan lancar, sampai sebuah kejadian aneh terjadi. Saat Alan menatap wajah Nadia dan hendak tersenyum ke arah kamera, Nadia mendadak mematung. Tatapannya berubah kosong. Pupil matanya seolah kehilangan cahaya. Nadia, Alan berbisik. Namun Nadia tidak menjawab. Perempuan itu justru memandang Alan sangat lekat, seakan sedang meneliti wajah pria itu. Lalu bibirnya bergerak pelan. Fandi, Alan mengernyit. Apa? Dimas menurunkan kamera. Mbak Nadia kenapa? Nadia masih menatap Alan. Napasnya mulai memburu. Air matanya menetes tanpa sebab. Fandi, kamu datang? Bisiknya lagi. Ellen memegang kedua bahu Nadia. Nadia, ini aku, Alan. Tetapi Nadia mendadak menepis tangan Alan dengan kasar. Jangan bohong, bentaknya. Suara Nadia berubah. Tidak seperti biasanya. Ada nada serak dan getir yang membuat Alan merinding. Dimas melangkah mendekat dengan wajah bingung. Nadia,
Kamu sadar? Tanya Alan. Perempuan itu menatap sekeliling dengan panik. Lalu ia memandang laut sambil terisak. Kita harus foto hari ini. Kau janji, Fandi. Kau janji. Gumamnya. Alan saling pandang dengan Dimas. Jantung Alan mulai berdetak tak menentu. Nadia yang biasanya lembut, tak pernah bersikap seperti itu. Belum sempat Alan berbuat sesuatu, Nadia tiba-tiba berlari ke arah ujung karang. Nadia! Teriak Alan. Alan mengejar sekuat tenaga. Dimas ikut berlari sambil membawa kameranya. Nadia berdiri di atas batu karang yang licin. Angin meniup gaunnya hingga berkibar liar. Rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Ia menatap laut dengan mata merah. Kau datang terlambat, katanya lirih. Alan berhasil mendekat. Nadia, turun, itu berbahaya. Nadia menoleh perlahan. Tatapan matanya bukan tatapan Nadia yang Alan kenal. Ada kemarahan, kesedihan, dan rasa putus asa yang sangat dalam. Aku menunggu sampai matahari tenggelam, ucap Nadia dengan suara asing itu. Aku menunggu gaun putihku basah oleh air laut. Tapi kau tidak datang. Kau meninggalkanku. Alan benar-benar gemetar. Siapa kamu? Tanyanya tanpa sadar. Nadia tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan menyayat. Kau lupa padaku, Fandi? Tiba-tiba tubuh Nadia limbung ke depan, seperti hendak menjatuhkan diri ke laut. Alan refleks menarik pinggang Nadia dan memeluknya erat. Nadia meronta sangat kuat, bahkan tenaganya terasa di luar kewajaran. Lepaskan aku! Kita harus menyelesaikan foto ini, jeritnya. Dimas pucat pasi. Dengan susah payah, Alan menyeret Nadia turun dari batu karang. Nadia terus menangis sambil memukul dada Alan. Kenapa kau tidak datang? Kenapa kau biarkan aku sendirian? Teriaknya. Alan memeluk Nadia semakin erat. Ini aku, Alan. Sadar, Nadia. Namun Nadia tiba-tiba lemas. Tubuhnya lunglai tak bertenaga, lalu pingsan di pelukan Alan. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara ombak yang terdengar memecah ketegangan. Alan menatap wajah Nadia yang pucat. Astaga, sebenarnya apa yang terjadi? Dimas menelan ludah. Mas, tadi Mbak Nadia seperti kerasukan. Alan terdiam. Kata itu terasa menakutkan untuk diucapkan. Tetapi itulah yang baru saja mereka lihat. Mereka membawa Nadia ke gazebo kecil dekat area parkir. Setelah beberapa menit, Nadia siuman. Namun wajahnya tampak sangat kebingungan. Aku kenapa? Tanyanya pelan. Alan menggenggam tangannya. Kamu tidak ingat? Nadia menggeleng. Aku cuma merasa dingin, lalu seperti mendengar suara perempuan menangis. Setelah itu gelap. Alan dan Dimas saling pandang. Nadia menatap mereka bergantian. Ada apa? Alan tidak langsung menjawab. Ia takut Nadia panik. Namun sebelum ia sempat bicara, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari arah pepohonan cemara di belakang pantai. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan ia membawa tongkat kayu. Sarung lusuh melilit pinggangnya. Meski tampak renta, sorot matanya tajam. Lelaki tua itu berdiri di depan mereka sambil memandangi Nadia. Sudah kubilang, katanya perlahan. Pantai ini tidak suka janji yang tertunda. Alan berdiri. Maaf, Pak. Pak, maksudnya orang tua itu mendesah panjang. Perempuan itu sudah dipilih. Nadia langsung memucat.
Dipilih siapa? Tanya Alan. Lelaki tua tersebut menatap laut, lalu menjawab dengan suara berat. Arwah pengantin yang mati penasaran. Angin mendadak berembus lebih dingin. Alan merasa tengkuknya kaku. Namanya Sheila, lanjut lelaki tua itu. Sudah bertahan-tahan. Dia menunggu lelaki yang tak pernah datang. Dan hari ini, dia melihat wajah yang mirip sekali dengan kekasihnya. Alan tercekat. Nadia menggenggam tangan Alan dengan gemetar. "Siapa Bapak?" tanya Nadia. Lelaki tua itu menatap mereka dalam-dalam. "Aku Trisno. Orang-orang sini memanggilku Mbah Trisno, juru kunci pantai ini." Ia menunjuk Nadia dengan tongkatnya. "Kalau kalian tidak segera menolong gadis itu, arwah Sheila akan mengambil tubuhnya sedikit demi sedikit." Alan menelan ludah. "Maksud Mbah, Nadia bisa?" Mbah Trisno mengangguk pelan. "Digantikan." Kalimat itu membuat Nadia menjerit kecil dan memeluk Alan erat. Sementara dari kejauhan, di antara deretan batu karang yang basah, samar-samar terlihat sosok perempuan bergaun putih berdiri menatap mereka. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan meski jaraknya jauh, Alan bisa merasakan satu hal. Sosok itu sedang tersenyum. Nadia masih memeluk lengan Alan dengan tubuh gemetar. Pandangannya tidak lepas dari arah batu karang, tempat sosok perempuan bergaun putih itu berdiri. Namun saat Alan dan Dimas ikut menoleh, sosok tersebut sudah lenyap seperti ditelan kabut panas. Dimas sampai mundur 2 langkah. "Mas, saya tidak kuat kalau begini," katanya dengan wajah pucat. "Tadi saya juga lihat sekilas." Alan berusaha menenangkan diri meski dadanya berdegup sangat keras. Ia menatap Mbah Trisno yang berdiri tenang, seolah kejadian seperti itu bukan hal asing baginya. "Mbah, tolong jelaskan semuanya," pinta Alan. Mbah Trisno duduk perlahan di bangku kayu gazebo. Tongkatnya disandarkan ke sisi tiang. Angin laut meniup ujung sarung lusuhnya. Sorot matanya memandang jauh ke arah laut, seperti sedang membuka lembar kenangan lama yang tidak ingin diingat. "Bertahun-tahun lalu," ucapnya pelan, "ada sepasang kekasih datang ke pantai ini. Namanya Sheila dan Fandi. Mereka sama seperti kalian, masih muda, penuh cinta, dan ingin mengabadikan hari bahagia sebelum menikah." Nadia menelan ludah. Alan duduk di samping. Nadia sambil terus menggenggam tangannya. "Sheila gadis yang sangat ceria," lanjut Mbah Trisno. "Dia sudah menyiapkan gaun putihnya sendiri. Dari pagi dia datang lebih dulu. Katanya ia ingin menunggu Fandi sambil melihat matahari naik." Mbah Trisno berhenti sebentar, menarik napas panjang, tapi sampai siang, Fandi tidak datang. Nadia merasakan dadanya sesak entah mengapa. "Fandi mengalami kecelakaan di jalan menuju pantai," kata Mbah Trisno. "Motornya ditabrak truk. Ia meninggal di tempat." Alan terperanjat. "Meninggal?" Mbah Trisno mengangguk. Waktu itu belum ada telepon yang cepat memberi kabar. Sheila tidak tahu apa-apa. Ia hanya menunggu sambil terus percaya kekasihnya akan datang. Suara ombak terdengar semakin berat, seolah ikut mengiringi cerita kelam itu. Sampai sore hari, hujan turun, gaunnya basah, makeupnya luntur. Tapi Sheila tetap berdiri di atas batu karang itu sambil memandangi jalan masuk pantai. Mbah Trisno menunjuk batu karang yang tadi didatangi. Nadia, Alan dan Nadia
menatap ke sana dengan bulu kuduk meremang. Ketika malam tiba dan Fandi tak kunjung datang, hati Sheila hancur. Ia mengira Fandi meninggalkannya. Gadis itu merasa dipermalukan. Dalam keadaan putus asa dan pikirannya kacau, ia menceburkan diri ke laut. Nadia spontan menutup mulut. Tubuhnya ditemukan keesokan hari. Sejak saat itu, arwahnya tak pernah benar-benar pergi. Ia masih menunggu, masih membawa gaun putih, masih berharap sesi foto itu selesai. Suasana menjadi hening. Alan memijat pelipisnya. Semua terdengar sulit dipercaya. Tetapi kejadian yang menimpa Nadia tadi membuatnya tak bisa membantah. "Mbah," Ellen berkata hati-hati, "kenapa Sheila merasuki Nadia?" Mbah Trisno menatap Ellen lurus-lurus. "Karena wajahmu," Ellen menggar niat, "kau sangat mirip dengan Fandi. Bentuk wajah, sorot mata, bahkan senyummu. Saat Sheila melihatmu tadi, ia mengira kekasihnya kembali." Nadia memandang Alan setelah diperhatikan. Mungkin memang ada kemiripan yang tak disengaja dengan seseorang dari masa lalu yang sudah mati. "Lalu, kenapa Nadia?" tanya Nadia dengan suara lirih. "Karena Sheila butuh tubuh perempuan hidup untuk menyelesaikan keinginannya." Mbah Trisno menjawab tegas. "Arwah yang penasaran selalu mencari wadah. Dan saat kau berdiri di dekat batu karang tempat ia mati, pertahananmu terbuka." Nadia semakin pucat. Apakah dia akan terus masuk ke tubuh saya?" Mbah Trisno tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam pasir, lalu membiarkannya jatuh sedikit demi sedikit. "Kalau dibiarkan, iya." Alan memeluk bahu Nadia. "Maksud Mbah bagaimana?" "Arwah itu akan semakin sering mengambil alih. Mula-mula hanya beberapa menit, lalu berjam-jam. Lama-lama sifat, suara, dan ingatan Nadia akan bercampur dengan Sheila. Pada akhirnya, Nadia bisa hilang." Nadia langsung menangis. "Aku tidak mau, Alan. Aku takut." Alan merangkulnya erat. "Tenang, kita cari jalan keluarnya." Dimas yang sejak tadi diam mulai bicara. "Mbah, apa tidak bisa diusir saja?" Mbah Trisno menggeleng. "Tidak semudah itu. Sheila bukan arwah jahat yang sekadar ingin menyakiti. Ia arwah penasaran. Keinginannya belum selesai. Kalau dipaksa pergi, ia akan melawan lebih keras." Alan mengusap wajahnya. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Mbah Trisno menatap laut sekali lagi. "Kalian harus membantu dia menyelesaikan janjinya." Nadia mengangkat kepala. "Maksudnya, foto prewedding itu?" Ya, Dimas sampai melongo. Maksud Mbah, kami harus memotret dengan arwah." Mbah Trisno mengangguk pelan. "Selama ini, banyak orang menghindar karena takut. Tapi tidak ada yang memahami satu hal, Sheila hanya ingin dituntaskan." Alan berpikir keras. "Kalau kami turuti, Nadia akan selamat." "Belum tentu mudah," jawab Mbah Trisno. "Karena Sheila tidak sekadar ingin difoto. Ia ingin merasakan bahwa momen itu benar-benar miliknya." Kalimat itu membuat Alan tidak nyaman, Mbah. "Apakah itu berarti Sheila menganggap saya Fandi?" "Benar." Alan tercekat. Nadia memandang Alan dengan mata berkaca-kaca. "Jadi aku harus melihatmu diperlakukan sebagai kekasih orang lain." Alan menatap Nadia penuh iba. Situasi itu sungguh ganjil dan menyakitkan. Namun sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, Nadia mendadak memegangi kepala.
Aduh, Alan panik. Kenapa kepalaku sakit? Suara itu lagi. Nadia memejamkan mata rapat-rapat. Napasnya memburu. Mbah Trisno segera berdiri. Sheila mencoba masuk lagi. Alan mengguncang bahu Nadia. Nadia, fokus padaku. Tetapi Nadia mendadak membuka mata. Tatapan itu kembali berubah kosong. Ia menoleh perlahan ke arah Alan, lalu tersenyum lembut. Senyum yang bukan milik Nadia, Fandi. Bisiknya. Alan merinding. Nadia, entah siapa yang kini menguasai tubuh itu, menyentuh pipi Alan dengan jemari dingin. Aku tahu, kau pasti datang. Kau tidak mungkin meninggalkanku. Alan menepis pelan tangan itu sambil mundur. Nadia, lawan. Namun sosok Sheila dalam tubuh Nadia justru tersenyum sedih. Jangan panggil aku Nadia, katanya. Namaku Sheila. Dimas langsung membaca doa di bawah napas. Mbah Trisno mengambil segumpal bunga, melati dari kantong kainnya, lalu menaburkannya ke arah Nadia. Pergi dulu, Nduk. Tubuh ini bukan milikmu. Nadia menjerit keras. Suaranya melengking, menusuk telinga. Aku hanya ingin bahagia, teriak Sheila melalui tubuh Nadia. Aku hanya ingin satu foto bersamanya. Air mata deras mengalir di wajah Nadia. Alan melihat pemandangan itu dengan hati hancur. Sosok arwah ini memang menyeramkan, tetapi di balik itu ada luka yang sangat dalam. Mbah Trisno mulai melafalkan doa-doa lirih. Angin tiba-tiba berputar kencang di sekitar gazebo. Kamera Dimas jatuh terguling. Pasir beterbangan. Nadia berteriak sambil memegangi dada. Fandi, jangan tinggalkan aku lagi. Lalu tubuhnya mendadak lunglai. Alan cepat menangkapnya sebelum terjatuh. Nadia, beberapa detik kemudian, Nadia membuka mata. Kali ini pandangannya normal, namun sangat lelah. Apa dia masuk lagi? Tanyanya dengan suara gemetar. Alan mengangguk pelan. Air mata Nadia jatuh semakin deras. Mbah Trisno memandang mereka dengan wajah serius. Kalian tidak punya banyak waktu. Malam bulan purnama besok adalah saat arwah paling kuat. Jika sebelum itu Sheila belum dituntaskan, dia akan mengambil Nadia sepenuhnya. Alan memucat. Besok malam, ya. Mbah Trisno menancapkan tongkatnya ke pasir. Datanglah ke rumahku menjelang senja. Kita akan siapkan satu ritual terakhir. Alan menatap Mbah Trisno dengan penuh harap. Ritual apa, Mbah? Mbah Trisno menjawab perlahan namun tegas. Ritual pengantin arwah. Kalimat itu membuat Nadia kembali gemetar. Karena dari namanya saja, ia sudah bisa membayangkan malam esok bukan sekadar sesi foto biasa, melainkan pertemuan langsung dengan sosok mati yang ingin merebut hidupnya. Hari menjelang sore ketika Alan membawa Nadia kembali ke pantai Semburat. Sejak pagi keduanya hampir tidak bicara banyak. Ketakutan masih menggantung di antara mereka seperti kabut tebal yang sulit disibakkan. Nadia beberapa kali merasa kepalanya berat. Bahkan sesekali mendengar suara perempuan menangis di telinganya. Suara itu lirih, namun jelas. Seakan terus memanggil satu nama, Fandi. Setiap kali suara itu muncul, Nadia spontan memejamkan mata dan menggenggam tangan Alan lebih erat. Alan pun tidak berada dalam keadaan lebih baik. Bayangan tatapan kosong Nadia kemarin
terus terngiang. Ia takut kehilangan perempuan yang dicintainya, tetapi ia juga diliputi rasa iba kepada arwah Sheila yang terjebak dalam kesedihan bertahun-tahun. Mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri tak jauh dari pepohonan cemara pantai. Itulah rumah Mbah Trisno. Bangunannya tua, dindingnya kusam, dimakan udara asin. Namun halaman depannya bersih. Di beberapa sudut tampak kendi tanah liat, janur kering, dan untayan bunga melati. Dimas ternyata sudah lebih dulu datang. Meski wajahnya masih pucat, ia memberanikan diri membantu. "Saya tidak tega kalau Mbak Nadia kenapa-kenapa," katanya pelan. Mbah Trisno keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah nampan berisi perlengkapan aneh. 2 lilin putih, bunga melati, kain kafan kecil, semangkuk air laut, dan sepasang cincin imitasi berwarna perak kusam. Nadia menatap benda-benda itu dengan tenggorokan tercekat. "Mbah, kenapa seperti perlengkapan pernikahan?" tanyanya. Mbah Trisno mengangguk. Karena di mata Sheila, malam ini adalah hari yang belum selesai. Dia merasa masih menjadi calon pengantin. Alan menelan ludah. Mbah Trisno mempersilakan mereka duduk di ruang tengah. Lalu ia mulai menjelaskan. "Ritual ini bukan untuk memanggil arwah," katanya. "Karena Sheila sudah ada di sekitar kita. Ritual ini untuk memberi dia kesempatan terakhir menyelesaikan hasratnya, lalu membimbingnya menerima kenyataan." "Bagaimana caranya?" Alan bertanya. Mbah Trisno memandang Alan tajam. "Kau harus bersedia menjadi Fandi di hadapannya." Alan terdiam. Nadia menoleh cepat. Ada kecemasan di wajahnya. "Maksud Mbah, Alan harus mengikuti semua yang Sheila mau untuk sementara." "Iya." Nadia menggigit bibir. Ia paham ini demi keselamatannya. Tetapi hatinya tetap terasa nyeri, membayangkan kekasihnya dipanggil dengan nama lelaki lain oleh sosok arwah yang memakai tubuhnya. Alan meraih tangan Nadia. "Aku lakukan apapun supaya kamu selamat." Nadia mengangguk pelan, walau matanya berkaca-kaca. Mbah Trisno kemudian menatap Nadia. "Jangan melawan terlalu keras. Biarkan dia merasa aman, tapi tetap simpan kesadaranmu. Kalau kau hilang sepenuhnya, akan sulit memisahkan kalian." Nadia menarik napas dalam-dalam. "Saya akan coba." Matahari mulai turun. Langit jingga keemasan. Ombak di pantai terdengar lebih keras dari biasanya. Mbah Trisno mengajak mereka menuju batu karang tempat Sheila dahulu menunggu Fandi. Dimas membawa kamera, meski jemarinya terlihat gemetar. "Masuklah ke tengah," perintahnya. Alan dan Nadia berdiri di dalam lingkaran itu. Air laut menyentuh ujung kaki mereka. Angin bertiup dingin, meski senja masih menyisakan cahaya. Mbah Trisno mulai melantunkan doa-doa kuno dengan suara berat. Kata-katanya tidak sepenuhnya dipahami Alan dan Nadia, namun setiap lantunan membuat suasana semakin mencekam. Lilin-lilin itu mendadak bergetar. Api kecilnya memanjang tidak wajar. Nadia memegangi kepala. Suara itu datang lagi. Alan panik. "Nadia, tahan." Nadia terisak. Dia menangis. Dia bilang dia capek menunggu. Mbah Trisno terus melafalkan doa. Angin mendadak berputar semakin kencang.
Pasir beterbangan. Gaun Nadia berkibar liar. Lalu Nadia mendongak perlahan. Matanya terbuka, kosong. Alan langsung tahu Sheila telah masuk. Perempuan itu menatap Alan dengan wajah yang mendadak berubah lembut. "Fandi," katanya pelan, nyaris seperti bisikan rindu. "Kau benar-benar datang kali ini." Alan menahan napas. Ia memaksa dirinya tenang. "Iya, aku datang," jawabnya hati-hati. Sheila tersenyum. Senyum yang begitu bahagia hingga terasa menyedihkan. "Aku sudah menunggu sangat lama." Alan melirik Mbah Trisno. Orang tua itu memberi isyarat agar ia mengikuti alur. Alan menatap Sheila dalam tubuh Nadia. "Maafkan aku terlambat." Mata Sheila berkaca-kaca. "Aku kira kau meninggalkanku." "Tidak," jawab Alan lirih. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu." Mendengar itu, Sheila menutup mulut sambil menangis terseduh. Tangisnya penuh kelegaan sekaligus luka. Dimas yang berdiri di luar lingkaran mulai mengambil gambar sesuai isyarat Mbah Trisno. Klik, klik, klik. Sesi foto arwah itu pun dimulai. Sheila merapatkan tubuh Nadia ke Alan, menyandarkan kepala di bahunya dengan wajah damai. Alan menahan rasa tidak nyaman, lalu membalas dengan pelukan secukupnya. Setiap jepretan kamera terdengar ganjil di tengah desir angin dan doa-doa Mbah Trisno. Beberapa kali, Alan melihat air mata jatuh di pipi Nadia. Entah itu air mata Sheila, entah air mata Nadia yang masih sadar di dalam sana. "Fandi," bisik Sheila. "Aku cantik, kan?" Alan menatap wajah Nadia yang pucat namun tersenyum. "Kau cantik," Sheila tertawa kecil, seperti gadis muda yang sedang berbahagia. Namun tiba-tiba, tawanya berubah menjadi isakan. "Kalau begitu, kenapa kau tidak datang dulu?" tanyanya. Alan tercekat. Wajah Sheila mendadak berubah muram. Matanya memerah. "Aku menunggu sampai malam. Aku sendirian. Semua orang pulang. Aku malu. Aku hancur," teriaknya. Angin mendadak menggila. Ombak menghantam batu karang lebih keras. Lilin padam bersamaan. Dimas menjatuhkan kamera karena kaget. Mbah Trisno meninggikan suara doanya. Alan memegang bahu Nadia. "Sheila, dengarkan aku." Sheila menatap Alan dengan amarah dan kesedihan bercampur. "Kau bohong, kau meninggalkanku." "Aku tidak meninggalkanmu," Alan berteriak. "Fandi ingin datang." Sheila membeku, tangisnya berhenti sesaat. Alan memberanikan diri melanjutkan. "Dia mengalami kecelakaan. Dia meninggal di jalan menuju pantai ini." Nadia mendadak terhuyung. Mata Sheila membesar. "Tidak," bisiknya. "Itu kenyataannya," kata Alan dengan suara mantap. "Dia tidak mengingkari janji. Dia berusaha datang menemuimu." Sheila mundur setapak. Wajahnya kehilangan warna. Tidak mungkin." Alan menatap tubuh Nadia dengan iba. "Selama ini kau menunggu dalam marah. Padahal orang yang kau tunggu sudah berjuang mati mission menepati janjinya." Air mata Nadia mengalir semakin deras. Sheila menjerit panjang. Jeritan itu membuat udara di sekitar seolah bergetar. "Ah!" Nadia jatuh berlutut di pasir sambil memegangi dada. Mbah Trisno segera menaburkan air laut dan bunga melati ke atas kepala Nadia. "Terimalah takdirmu," enduk
Jangan ikat dirimu pada dunia lagi. Sheila menangis keras. Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Kenapa aku mati dengan benci? Ellen ikut berlutut di depan Nadia. Karena pada detik itu, ia tidak lagi merasa sedang menghadapi sosok menyeramkan. Ia merasa sedang menatap perempuan malang yang terlalu patah hati. Ellen berkata pelan, "Fandi pasti tidak ingin kau menderita selama ini." Sheila menatap Ellen. Lalu untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak marah, hanya sangat sedih. "Aku lelah," bisiknya. Bah Trisno mengangguk perlahan. "Kalau lelah, pulanglah." Sheila menutup mata Nadia. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak sunyi. Namun beberapa detik kemudian, Nadia belum juga sadar. Tubuhnya justru semakin dingin. Alan panik. "Bah, kenapa Nadia belum kembali?" Bah Trisno menatap dengan wajah tegang. "Sheila belum sepenuhnya pergi." Alan memucat. "Maksud Mbah?" Bah Trisno berkata dengan suara berat. Dia sedang memilih. Apakah akan melepaskan Nadia atau justru membawa Nadia ikut bersamanya ke laut? Alan merasa seluruh darahnya seperti berhenti mengalir. Ia memandang Nadia yang masih berlutut di pasir dengan tubuh kaku dan mata tertutup rapat. Kulit perempuan itu terasa sangat dingin ketika Alan menggenggam kedua tangannya. Hembusan napasnya pun semakin pelan. "Nadia! Nadia! Dengar suaraku!" seru Alan panik. Namun tidak ada jawaban. Mbah Trisno segera mengambil kain kafan kecil dari nampan ritual, lalu melilitkannya di tongkat kayu. Ia menancapkan tongkat itu di sisi lingkaran bunga yang mulai berantakan diterpa angin. Sheila sedang berada di batas antara dunia arwah dan tubuh Nadia. Ucap Mbah Trisno dengan wajah serius. Kalau dia memutuskan menarik Nadia ke alamnya, gadis ini akan tenggelam dalam koma. Lalu rohnya perlahan hilang. Nadia yang mendengar samar-samar dari kesadaran yang kabur, merasa seolah dirinya sedang berada di tempat gelap. Ia tidak bisa melihat Alan, tidak bisa melihat pantai. Hanya terdengar suara ombak yang menggema sangat jauh. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, tetapi kini tidak seseram sebelumnya. Mata perempuan itu justru dipenuhi air mata. Nadia tahu, inilah Sheila, kau, bisik Nadia. Sheila menatap Nadia lama. "Aku iri padamu," katanya lirih. "Kau masih hidup, kau masih punya dia." Nadia menelan ludah. Meski ketakutan, ia mencoba memberanikan diri. "Alan bukan Fandi." Sheila tersenyum sedih. "Aku tahu sekarang. Lalu kenapa kau belum pergi?" Pertanyaan itu membuat Sheila menunduk. Tangannya menggenggam gaun putihnya sendiri. "Aku tidak tahu caranya melepaskan," jawabnya. "Aku menunggu terlalu lama. Kemarahanku membuatku lupa bahwa aku sebenarnya hanya ingin dicintai." Kalimat itu membuat Nadia terdiam dalam ruang gelap itu. Nadia bisa merasakan luka Sheila begitu nyata, bukan sekadar arwah penasaran, melainkan jiwa yang mati dalam kesalahpahaman. Sementara di dunia nyata, Alan terus mengguncang tubuh Nadia. "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya nyaris putus asa. Bah Trisno memandang Alan tajam. Panggil Nadia dengan sepenuh hati. Dan bicara juga kepada Sheila. Kadang arwah yang terluka butuh satu hal yang tak pernah ia dapatkan, keikhlasan.
Alan mengangguk meski air matanya mulai jatuh. Ia berlutut di depan Nadia, menggenggam wajah perempuan itu. Nadia, dengar aku, kamu harus pulang. Tak ada respons. Alan memejamkan mata sebentar, lalu berkata lebih keras. Kali ini dengan suara bergetar. Sheila, kalau kau masih mendengar, tolong dengarkan aku juga. Angin kembali berembus pelan. Mbah Trisno dan Dimas menahan napas. Alan menatap wajah Nadia yang pucat. Aku memang bukan Fandi, katanya. Tapi aku yakin kalau Fandi benar-benar mencintaimu, dia pasti tidak ingin kau tersiksa sampai sekarang. Di dalam ruang gelap, Sheila mendongak. Suara Alan terdengar, menggema sampai ke tempat itu. Alan melanjutkan dengan air mata mengalir. Kau tidak gagal menjadi pengantin. Cintamu tidak sia-sia. Yang gagal hanyalah waktu yang memisahkan kalian. Sheila terisak. Nadia menatap perempuan itu dengan iba. Alan menggenggam tangan Nadia semakin erat. Dan Nadia bukan musuhmu. Dia perempuan yang juga sedang berjuang menjaga cintanya. Jangan ambil hidupnya hanya karena hidupmu berhenti terlalu cepat. Kata-kata itu seperti menembus dinding gelap. Sheila menangis sambil menutup wajah. Aku hanya kesepian. Suaranya lirih. Nadia memberanikan diri mendekat. Dalam ruang batin itu, perlahan ia mengulurkan tangan. Sheila, katanya lembut, kau tidak harus menunggu lagi. Sheila menatap tangan Nadia dengan gemetar. Apa aku pantas tenang setelah semua amarahku? Nadia mengangguk. Setiap orang berhak pulang setelah lelah. Sheila terseduh semakin keras. Lalu perlahan ia menyambut tangan Nadia. Begitu jemari mereka bersentuhan, ruang gelap itu berubah. Ombak yang semula hitam menjadi bening. Langit yang semula kosong berubah terang. Di kejauhan, samar-samar muncul bayangan seorang lelaki muda mengenakan kemeja putih. Wajahnya tidak terlalu jelas, tetapi senyumnya hangat. Sheila terperanjat. Fandi, sosok lelaki itu mengulurkan tangan. Tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Sheila menatap Nadia dengan mata penuh syukur. Terima kasih, karena tidak membenciku. Nadia tersenyum tipis, meski matanya basah. Pergilah, selesaikan penantianmu. Sheila memandang sekali lagi ke arah Ellen yang suaranya masih memanggil dari kejauhan. Lalu arwah perempuan itu membungkuk pelan, seolah memberi salam perpisahan. Jaga cintamu baik-baik, bisiknya. Setelah itu Sheila berlari menuju sosok Fandi. Begitu tangan mereka bertemu, cahaya putih terang memenuhi seluruh ruang. Di dunia nyata, tubuh Nadia mendadak tersentak. Nadia! Teriak Alan. Nadia terbatuk keras, lalu membuka mata. Alan langsung memeluknya. Erat-erat, Nadia. Syukurlah. Nadia menangis di pelukan Alan. Aku kembali. Alan mengangguk berkali-kali dengan lega yang tak bisa disembunyikan. Dimas sampai terduduk lemas sambil mengusap wajah. Alhamdulillah. Mbah Trisno tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, wajah tua itu terlihat benar-benar tenang. Angin pantai kini terasa hangat. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Laut di hadapan mereka juga tampak lebih tenang. Seolah sesuatu yang selama ini mengganjal telah benar-benar hanyut. Mbah Trisno
memungut kamera Dimas yang sempat jatuh. Ajaibnya, kamera itu masih menyala. "Coba lihat hasil jepretannya," ujar Mbah Trisno. Dimas membuka layar kamera. Alan dan Nadia ikut mendekat. Di sana ada beberapa foto ritual tadi. Foto-foto Alan dan Nadia berdiri di tengah lingkaran bunga, saling menatap, saling berpelukan. Namun pada foto terakhir, mereka semua terdiam. Di belakang Alan dan Nadia, tampak sosok perempuan bergaun putih sedang tersenyum lembut. Di sampingnya berdiri seorang lelaki samar mengenakan kemeja putih. Keduanya saling bergandengan tangan. Bukan sosok menyeramkan, melainkan sepasang kekasih yang akhirnya bertemu. Nadia menutup mulut sambil menangis haru. "Sheila," Mbah Trisno mengangguk. "Itu ucapan terima kasihnya." Malam itu mereka pulang dengan hati jauh lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, Alan dan Nadia resmi melangsungkan pernikahan. Mereka memilih foto terakhir dari pantai Semburat untuk disimpan, bukan dipajang untuk umum, melainkan sebagai pengingat bahwa cinta yang tertunda pun bisa menemukan jalannya sendiri. Sesekali, Nadia masih teringat wajah Sheila, tetapi bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan doa. Semoga perempuan itu kini benar-benar bahagia bersama cinta yang sempat terenggut darinya. Sementara Alan selalu menggenggam tangan Nadia sedikit lebih erat setiap kali mereka berjalan di tepi pantai. Karena mereka berdua tahu, cinta yang hidup harus dijaga sepenuh hati sebelum berubah menjadi penyesalan yang abadi.